Tidak terduga bahwa dengan memasukkan tepung jagung ke dalam panci air mendidih, kita bisa membuat makanan yang begitu enak. Saya akan membagikan cara membuatnya kepada semua orang. Kita siapkan 1 mangkuk tepung jagung, lalu siapkan 1 mangkuk air bersih, dengan perbandingan 1:1. Pertama-tama, tuangkan air bersih ke dalam panci. Setelah air mendidih, masukkan tepung jagung, aduk rata menggunakan sumpit hingga tepung jagung menjadi berbulu halus. Kemudian, tuangkan tepung jagung yang telah dimasak ke dalam mangkuk besar, tambahkan jumlah ragi yang sesuai, pecahkan 2 butir telur, lalu tambahkan 3 sendok tepung terigu, aduk rata menggunakan sumpit hingga menjadi adonan yang lembut dan pas. Tutup dengan plastik wrap dan diamkan selama setengah jam. Selama waktu ini, kita akan membuat minyak bumbu. Di dalam mangkuk, masukkan irisan daun bawang, bumbu serbaguna, garam, dan tepung terigu, tuangkan minyak panas, aduk rata, dan minyak bumbu kita sudah siap. Selanjutnya, uleni adonan tepung jagung yang telah mengembang untuk mengeluarkan udara, giling menjadi lembaran besar, letakkan minyak bumbu yang telah disiapkan di atasnya, ratakan dengan sendok. Beberapa orang suka menonton video dengan diam-diam, tetapi mereka akan memberi 2 kali ketukan untuk memberikan jempol sebagai dukungan. Orang-orang seperti ini adalah yang paling baik, pasti akan beruntung dan kaya. Gulung dari satu sisi hingga ke ujung, kemudian potong menjadi bagian-bagian yang sama besar, kita akan mencubit kedua ujungnya, lalu tekan menjadi kue kecil, taburi dengan biji wijen hitam, tekan sedikit agar wijen tidak lepas. Panaskan minyak di wajan datar, masukkan kue yang telah dibuat, gunakan api kecil, masak hingga kedua sisi matang, masak satu sisi hingga matang, lalu masak sisi lainnya hingga matang. Kue kecil dari tepung jagung ini sangat lezat dan wangi. Perhatikan, ini adalah cara baru yang sedang viral di berita untuk mengolah kentang. Di warteg bawah, 1 porsi harganya 168, tetapi jika kita membuatnya di rumah, biayanya hanya beberapa ribu. Pertama, kupas kentang dan potong menjadi irisan tipis, lalu masukkan ke dalam kukusan. Setelah air mendidih, kukus selama 15 menit. Kemudian, gunakan penggiling yang saya bawa untuk menekan hingga halus. Semakin halus semakin baik, tambahkan 2 sendok tepung ketan, uleni hingga menjadi adonan yang halus dan tidak lengket di tangan. Ambil sepotong kecil, bulatkan dengan telapak tangan. Setelah itu, rendam bola kentang dalam air bersih sebentar, lalu gulingkan dalam biji wijen agar setiap bola ubi terlapisi dengan merata. Dalam mangkuk, pecahkan 1 telur yang saya bawa, kocok hingga rata. Beberapa orang suka menonton video dengan tenang, tetapi mereka akan memberi 2 kali ketukan untuk memberikan hati sebagai dukungan. Orang-orang seperti ini adalah yang paling baik dan pasti akan beruntung dan kaya. Goreng dalam minyak dengan suhu sedang. Setelah dimasukkan ke dalam minyak, jangan sekali-kali mengganggunya, biarkan ia membentuk-bentuknya. Goreng dengan api kecil hingga bola ubi berwarna keemasan dan renyah. Setelah diangkat, dalam mangkuk tambahkan 1 sendok saus tomat, 1 sendok gula, 1 sendok cuka, dan air secukupnya. Enak, saus manis asam sudah siap. Tinggalkan sedikit minyak di wajan, tuangkan saus manis asam, masak dengan api besar hingga mengental, lalu masukkan bola kentang yang sudah digoreng, cepat aduk hingga merata dan siap disajikan. Sebuah hidangan bola kentang yang lembut dan harum telah selesai dibuat, sangat cocok untuk orang tua dan anak-anak. Jika Anda menyukainya, tunjukkan juga kepada keluarga Anda. Saya membuat camilan kecil menggunakan 2 butir telur dan 1 mangkuk tepung. Anak-anak sangat menyukai camilan ini. Dalam mangkuk, masukkan 2 telur ayam, menambahkan 99 butir gula putih, memasukkan 20 gram baking soda, setengah sendok makan minyak sayur, dan 2 sendok besar tepung terigu, lalu mengaduk hingga menjadi remah-remah, kemudian menguleni hingga menjadi adonan yang halus. Tutup adonan dan biarkan selama 20 menit. Apel yang belum habis dimakan saat tahun baru dipotong tipis, kemudian dipotong dadu. Beberapa teman suka menonton video dengan tenang, tetapi mereka akan memberikan sedikit hati merah untuk memberi semangat. Seperti, semoga tidak sakit, semoga tidak ada bencana, dan semoga ada kebahagiaan. Siapa yang menerima, semoga beruntung. Adonan yang sudah mengembang, digiling menjadi bentuk persegi panjang yang tebal, lalu dipotong menjadi batang panjang, dan kemudian dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Pertama, celupkan ke dalam air, lalu balut dengan biji wijen, dan gunakan tangan untuk meratakannya agar biji wijen menempel dengan baik. Panaskan minyak hingga setengah panas, lalu goreng adonan. Setelah semua adonan dimasukkan, kita ubah ke api sedang kecil untuk menggoreng perlahan hingga warnanya sedikit berubah menjadi kuning muda. Angkat dan camilan renyah yang sangat enak sudah siap. Bukankah ini sangat mudah? Manis dan renyah, anak-anak pasti akan berebut untuk memakannya. Luangkan waktu untuk membuatnya bagi keluarga Anda. Perhatikan, ini adalah cara baru yang sedang viral di berita untuk mengolah kentang. Di warteg bawah, 1 porsi harganya 168,
Tetapi jika kita membuatnya di rumah, biayanya hanya beberapa ribu. Pertama, kupas kentang dan potong menjadi irisan tipis, lalu masukkan ke dalam kukusan. Setelah air mendidih, kukus selama 15 menit. Kemudian, gunakan penggiling yang saya bawa untuk menekan hingga halus. Semakin halus semakin baik, tambahkan 2 sendok tepung ketan, uleni hingga menjadi adonan yang halus dan tidak lengket di tangan. Ambil sepotong kecil, bulatkan dengan telapak tangan. Setelah itu, rendam bola kentang dalam air bersih sebentar, lalu gulingkan dalam biji wijen agar setiap bola ubi terlapisi dengan merata. Dalam mangkuk, pecahkan 1 telur yang saya bawa, kocok hingga rata. Beberapa orang suka menonton video dengan tenang, tetapi mereka akan memberi 2 kali ketukan untuk memberikan hati sebagai dukungan. Orang-orang seperti ini adalah yang paling baik dan pasti akan beruntung dan kaya. Goreng dalam minyak dengan suhu sedang. Setelah dimasukkan ke dalam minyak, jangan sekali-kali mengganggunya, biarkan ia membentuk-bentuknya. Goreng dengan api kecil hingga bola ubi berwarna keemasan dan renyah. Setelah diangkat, dalam mangkuk tambahkan 1 sendok saus tomat, 1 sendok gula, 1 sendok cuka, dan air secukupnya. Enak, saus manis asam sudah siap. Tinggalkan sedikit minyak di wajan, tuangkan saus manis asam, masak dengan api besar hingga mengental, lalu masukkan bola kentang yang sudah digoreng, cepat aduk hingga merata dan siap disajikan. Sebuah hidangan bola kentang yang lembut dan harum telah selesai dibuat, sangat cocok untuk orang tua dan anak-anak. Jika Anda menyukainya, tunjukkan juga kepada keluarga Anda. Saya menggunakan 2 butir telur, 1 mangkuk tepung, untuk membuat kue kukus kecil yang empuk dan lembut, lebih enak daripada roti. Cara membuatnya sangat sederhana, selama proses tidak perlu menyentuh tepung. Bagi yang suka, mari kita buat bersama. Pecahkan 2 butir telur ke dalam mangkuk, tambahkan 3 gram ragi, 20 gram gula pasir, dan tuangkan 200 gram air hangat. Aduk rata hingga tercampur dengan baik. Kemudian tambahkan 300 gram tepung, aduk hingga menjadi adonan kental tanpa gumpalan. Sebuah bintang merah bagi Anda hanyalah usaha kecil, tetapi bagi saya itu adalah dukungan terbesar. Kemarin sangat menyedihkan, hari ini tolong bantu saya dengan 1 klik. Terima kasih atas usaha Anda. Tutup dengan plastik wrap dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Adonan yang sudah mengembang akan berbentuk seperti sarang lebah, taburkan segenggam kismis, aduk rata. Siapkan 3 mangkuk nasi, olesi permukaan dengan minyak agar tidak lengket, tuangkan adonan dan ratakan, lalu letakkan kurma di atasnya, biarkan mengembang lagi selama 10 menit di dalam kukusan. Setelah air mendidih, kukus selama 30 menit, matikan api dan diamkan selama 3 menit. Kue kukus kecil kami sudah siap, empuk dan lembut, lebih enak dari roti. Bagi teman-teman yang suka, silakan simpan dan coba buat. Terima kasih atas dukungan semua. Perhatikan, tuangkan susu ke dalam ubi jalar, dan Anda bisa membuat hidangan khas Hotel Bintang 5, tanpa menambahkan tepung, gula, atau menggoreng. Banyak orang belum pernah melihatnya. Kupas ubi jalar yang dipinjam dari ladang sebelah dan potong menjadi irisan tipis yang ukuran seragam, kukus di atas api besar setelah air mendidih hingga matang. Setelah matang, tuangkan 1 kotak susu yang tersisa, pecahkan 3 butir telur, aduk hingga halus seperti ini. Anda juga bisa menggunakan mesin penggiling daging untuk membuatnya lebih halus. Para bibi, paman, kakak, dan adik, lihatlah saya yang setiap hari berusaha keras memasak. Tolong beri saya sedikit dukungan dengan menekan hati merah. Terima kasih atas usaha Anda. Oleskan sedikit minyak dasar pada cetakan, tuangkan adonan ubi jalar yang sudah diaduk ke dalam cetakan, ratakan permukaannya dengan sendok, tutup rapat, dan kukus selama 30 menit dengan api besar. Kue ubi jalar yang dibuat dengan cara ini harum, manis, dan lembut, tidak berminyak. Sangat cocok untuk orang tua dan anak-anak di rumah. Perhatian, banyak orang suka pergi keluar untuk menikmati bubur kacang hijau dengan sagu. Sebenarnya, membuatnya di rumah juga tidak sulit. Cuci bersih kacang hijau, tiriskan airnya, masukkan ke dalam panci, lalu tambahkan setengah paket sagu. Setelah dimasak, sagu akan menjadi kenyal, tetapi pastikan untuk menambahkan beberapa potong gula batu ke dalam air mendidih. Masak dengan tombol bubur selama 60 menit, dan bubur kacang hijau dengan sagu yang lezat pun siap disajikan. Saat cuaca panas, menikmati semangkuk bubur kacang hijau dengan sagu benar-benar sangat menyegarkan. Di meja makan tahun baru, jangan hanya ada ikan dan daging, buatlah puding stroberi yang melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Cara membuatnya sederhana dan enak. Campurkan 500 ml susu, 20 gram gula pasir, dan 50 gram agar-agar putih dalam panci, aduk hingga mendidih, lalu tuangkan ke dalam wadah. Setelah mengeras, letakkan stroberi di atasnya. Kemudian, didihkan 300 ml air, 20 gram gula pasir, dan 50 gram agar-agar putih, aduk hingga mendidih dan biarkan hangat. Tuangkan ke dalam wadah. Setelah mengeras,
Potong menjadi kotak-kotak kecil, bening dan enak, disukai oleh orang dewasa maupun anak-anak.